Pesune aku ndredeg. Saya pernah nembak teman saya. Sial aja inisial deh. Kalau nggak sebut apa deh, inisial deh. Inisialnya siapa? Hurufnya huruf apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tamu kedua setelah kemarin kita bikin podcast sama Mas Ahmad, ini juga sama dia, the case dari The Konveksi. Kita beri salam pada Mas Rofi. Sehat ya. Safety dulu, safety. Lagi musimnya. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah ya. Ini habis dari mana nih ceritanya nih? Sebelum shoot tadi. Habis belajar nyetir. Wih, mantap. Belajar nyetir. Berarti belum bisa selama ini ya? Belum Nah, pernah. Kemarin saya udah nanya nih sama Mas Ahmad, kita udah lama ya nggak syuting The Case ya? Udah nggak syuting The Konveksi. Iya. Itu karena memang selain masalah editor kemarin juga, terus juga jalan cerita segala macam, ada yang bawa dari pemerintah ya, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Mas Robi kalau di konveksi kan asisten si bos nih. Nah kalau di konveksi sebenarnya gimana kerjanya? Ya, cuma nyatet-nyatet. Kalau biasanya ya ngantar garapan, ambil garapan. Kalau Mas Ahmad kemarin kan dia job desk-nya itu supir sama packing. Nah Mas Robi beda ya? Beda. Kalau beda baru mau belajar ya? Iya, baru belajar. Nah kalau Mas Robi lebih kemana itu? Kalau termasuk packing nggak? Termasuk ya? Cerita sedikit dong. Job desk-nya apa? Kebanyakan apa? Oh, kadang kalau pas dadak juga ikut packing. Kalau pas Bantu-bantu dadak, ya? Iya, bantu juga. Tapi yang utamanya Wiri. Iya. Kebetulan ini, pokoknya kalau saya perlu apa, wes pokoknya pi ya gitu. Ciri khas saya panggil Mas Robi. Kemarin udah ngorek-ngorek dari Mas Ahmad, tapi sebelum ngorek-ngorek, coba cerita dulu dong. Siapakah Mas Robi sebenarnya? Asalnya, nama, tanggal lahir, bintang, peruntungan, sio boleh. Coba cerita sedikit. Nama saya Eliza Nurofi'i. Rumah saya Ngipik Desa Bono. Saya sekolah di MI, SMP Taman Siswa, SMK Taman Siswa. di mana tuh? Daerah Bono juga? Di daerah Tamanan situ. Tamanan. Iya. Itu apa? SMP? SMP sama SMK di SMK Taman Siswa. Oh gitu, yayasan ya? Iya, yayasan. Oke. Lalu setelah itu saya pas belum dapat ijazah, saya langsung ke sini diantar sama ibu, dan alhamdulillah sampai sekarang. Oh berarti dulu awal mulai dari SMK, padahal belum dapat ijazah, belum cap 3 jari juga malah ya, itu diantar ibu ke sini. Berarti ibu juga kerja di konveksi ya? Iya. Terus awal mulai gimana? Kan nggak mungkin dong dari awal kemarin langsung jadi katakanlah jadi asistennya bos ya, gitu kan? Gimana cerita? Jenjang karirnya gimana jenjang karirnya? Awal 1 minggu belajar mesin dek. Setelah itu diajari sama si bos mesin kolor. Emang kalau di konveksi itu mesin kolor yang bisa dibilang nggak berhenti, sama nindes paling ya. Tapi kalau nindes masih ada berhentinya kadang-kadang gitu. Tapi kalau kolor itu terus. Padahal kolor itu dia ada ketahan apa bilangnya Mas Robi, tiket ya. Ketahan tiket. Terus kadang kalau rendo harus dibenarkan. Kalau ada rindo tengahnya harus. Terus juga harus menata apa bilangnya itu elastik apa karet. Tapi kalau udah bisa terus makanya. Berarti mulai 2012, wah ini THR paling besar, bayar paling besar karena ngolor. Makanya saya jadi asisten biar gak gede-gede gajinya. Biar gak habis-habisin. Minum dulu biar nggak sepanon kita. Kita ngomong jenjang karir, pertama belajar, ngobres ya kan. Terus malah lama ngolor ya. Lama ngolor habis itu saya kayaknya perlu warawiri ya dulu ya. Kadang ada pekerja dari luar yang bantuin di sini juga. Pas lembur. Oh dulu ya awal-awal ya? Karena masih sedikit itu masih babat-babatnya.
Oke, karena sampai istilahnya nggak nutut ya bahasa Jawanya ya. Kita masih belajar. Masih belajar, akhirnya dibantuin sama yang lembur. Berarti kan dari 2012 sekarang udah 8 tahun ya. Suka dukanya nih, cerita suka dukanya. Suka dukanya banyak sekali. Nah gitu. Ya, ini podcast bebas ini. 3 jam siap ini, biar yang edit juga nanti siapa sama saya. Siap. Ya suka dukanya. Dukanya dulu. Dukanya banyak yang sindir-sindiran banyak. Wah, maksudnya sini mana? Iya, sindir-sindiran banyak. Hmm. Kadang bilang teman satu, bilang persaingan teman kerja, ini, ya. persaingan kerja. Kadang masalah anak juga ada. Masalah gimana tuh maksudnya itu? Masalah anak rewel. Ibunya nggak terima kalau anaknya dijailin sama anaknya temennya, itu ada juga. Gitu ya. Ya itu jadi termasuk salah satu duka ya, karena mengganggu kerja. Tapi terus terang memang banyak di konveksi ini yang bawa anak. Kalau saya pribadi ya malah terhibur sedikit, jadi belajar ngomong lah ceritanya. Tapi itu jadi kadang-kadang jadi duka kalau ibunya marah gitu ya. Karena kita kan sebagai ini apa bilangnya, gatal mau gangguin anak kecil kan, lucu. Ada lagi dukanya. Los ini jangan ada yang disensor. Silakan kalau punya undang-undang dikeluarkan. Dukanya apa lagi? Kadang ada teman yang iri-irian, itu banyak ya. sekali kalau pas bayaran banyak. Gitu ya. Ya tapi prinsipnya memang kerja dimanapun ya, bidang apapun itu namanya saingan kerja pasti ada, persaingan itu pasti ada. Wis tau mau kerja di kantor segala macam, walaupun harian borongan pasti tetap ada. Itulah sensasinya kerja gitu kan. Kalau nggak mau dengan resiko itu ya jadi kaum rebahan aja udah di rumah ya kan, YouTubean. Tapi memang prinsipnya gitu dimanapun sama. Sekarang udahlah cukuplah, dukanya lah 2 aja. Sukanya dibanyakin nggak apa-apa, Sukanya kalau pas Bayaran. Ramadan itu ada buka bersama. Oh gitu ya. Jadi bisa kumpul-kumpul ya. Ya, kalau di tempat lain jarang. Kalau tahun baru juga ada jalan-jalan. Gitu ya. Siap itu salah satu apa bilangnya, fasilitas lah ya. Iya, fasilitas. Senang loh. Bisa kumpul. Terus saya selain keberkahan Ramadan, nah itu sedikit tips itu. Kan kalau kita nyiapin orang yang berbuka, itu kan pahalanya sama. Nah, berawal dari semangat itu, saya sama Mbak Novi mikir, wah gimana nih, terus juga biar kebersamaan, terus toh setahun sekali kan gitu, ya segala berkah orang puasa. Walaupun saya nggak yakin semua yang ikut itu berpuasa gitu, termasuk saya jangan-jangan nggak berpuasa. Just kidding. Ada kayaknya. Sukanya itu pas dapat THR juga suka itu. THR paling gede soalnya, makanya dulu yang paling besar itu berdua ya sama Mbak Iva ya. Nah sekarang Mbak Iva udah pindah. Jadi dia yang menguasai. Makanya saya selalu berharap dia nggak masuk sebenarnya waktu bayaran, tapi selalu masuk. Ada lagi? Cukup. Nggak bisa cukup. Percintaan pasti ada percintaan itu. Kalian mau tahu siapa percintaan di masa lalunya? Silakan saksikan episode sebelumnya. Pasti kebaca. Cerita sedikit percintaan. Pasti ada kan percintaan di konveksi, bumbu-bumbunya. Ada. Ya, gimana cerita sedikit. Saya pernah nembak teman saya. Wow, kepo. Lanjut. Nama sensor aja. Kalau mau jujur monggo. Kali aja masih bisa. Udah punya pacar belum? Sekarang udah. Oh, amat aja 4, kamu 4 boleh. Lanjut. Saya pernah nembak, tapi dulu dia punya pacar tapi saya nggak tahu. Oh gitu. Oke. Terus? Nah, emang nggak namanya orang mau persiapan ya? Pasti nyari info, stalking, tanya-tanya temennya, itu belum sempat itu. Belum sempat. Wah, modal nekat berarti. Oke, terus? Saya malam itu SMS-an nembak itu dan nggak dibales. Tahan dulu. Berarti gini dulu, sebelumnya masa nggak PDKT? Masa nggak ada apa bau-bau? Ya sebelumnya ya kumpul bareng-bareng. Oh gitu, bareng-bareng. Kalau kata Raditya Dika itu bukan PDKT namanya, itu kumpul bersama. Oke, berarti katakanlah ini sinkron sama yang saya omongin Mas Ahmad kemarin. Jalaran, apa bahasa Jawanya?
Tresno jaranan bukan jaranan ya Jaranan saka kuliner. nah apa termasuk itu ini kisah Mas Robi ini Yo iso jane. Iso ngono ya. Berarti karena terbiasa bareng. Terus kok punya keberanian lah, minimal niat dulu untuk menyatakan tuh gimana, ada tanda apa gimana ceritanya kok wes sing malam ini harus via SMS ya? Via SMS. Oh enggak langsung. Enggak. Nah, malam itu kok bisa wis waya iki tak tembak saiki ayo SMS. Piye kuwi? Pertamane bercandaan. Bare lewat SMS intinya pokok yo ki mah aku demen karo dhek. Tapi baru dhek duwe pacar. oh ngono berarti memang dari awal Mas Robi nggak tahu apa nggak pengen nyari tahu nih pokoknya budal ngono mulai pikir carry pokoknya budal sih oh gitu memang nggak tahu ya bercanda itu di SMS maksudnya sudah SMS-an Di SMS-an. wow berarti SMS-nya Mas Robi sebenarnya direspon ya Iya. kalian di sana yang para pemberi PHP para pemberi harapan panci harapan palsu oh berarti gimana ya satu sisi kalau dibilang dikasih PHP juga nggak bisa kita salahin karena mereka kadang-kadang hanya niat ya pokoknya saya baik ke orang kan gitu nah Mas Robi bisa nentuin ini bukan PHP apa alah udah nggak mikir pokoknya terjang tabrak aja apa nggak bisa bedain apa gimana itu karena kok ujung-ujungnya kan berarti penolakan pun nggak ada kalau nggak dibales untuk malam itu dulu Malam itu dia ketawa bacaan membalasnya. Oh dibalas orang doang. Ketawa. Terus habis itu nggak ada lanjutan. Enggak ada lanjutan. Ketawa. Ketawa. Terus Bari ngono ya. Pokoknya intinya baru dia duwe pacar. emang nggak mau rencana pacar dua gitu nggak bilang aku siap kok jadi yang kedua gitu Enggak. nggak gitu oh berarti cintanya belum tulus ini Iya. harusnya ya cinta monyet itu apa cinta Mas Robi yang pertama ini first love berarti bisa dibilang gitu nggak apa dulu sebelumnya di SMK apa di SMA udah punya Belum punya. nah terus akhirnya ini cinta pertama Cinta pertama. Saya bingung itu. gitu. Itu cinta apa ngefans sama cantiknya enggak itu. Oh gitu. Kita jaga privasinya dia lah. Kita nggak perlu sebut nama. Inisial deh. Kalau nggak sebut nama deh, inisial deh. Inisialnya siapa? Hurufnya huruf apa? M. You know who she is. Nah, untuk kejadian di besok harinya, yang jelas Mas Robi sudah nembak, sudah nyatain perasaan, dia juga udah bilang, berarti direspon sama dia ya. Cuma dia udah bilang itu, terus kebiasaannya gimana tuh? Berarti ini sama-sama kerja di dalam ya. Besokannya gimana tuh? Canggung. Isin dewe. Ada yang berubah setelah itu? Canggung itu gimana? Dia pun berperilaku yang aneh nggak? Apa dianya biasa aja? Biasa saja tapi kadang-kadang guyu dewe. Dianya? Apa kamu ya? Berdua. Oh guyu berdua. dewe. Oh Guyu berarti dewe. tatap-tatapan ya kan? Ah. Terus saling. Orang SMS guyu dewe, lucu ae. Wah, dia nggak lucu-lucuan. Memang wanita zaman sekarang. Itu salah satu berarti keseruan lah ya, sukanya ya di konveksi ya. Sebelum lanjut, terus sampai sekarang masih ada benih-benihnya nggak? Insya Allah enggak. Oh, kenapa tuh? Kenapa kok bisa nggak ada? Kan cinta pertama nih, ya katakanlah cinta monyet atau lucu-lucuan. Kok bisa sekarang udah nggak ada kenapa? Karena saya sudah punya. Udah punya ya, itu tadi ya. Berarti kita lanjut ke yang sekarang deh. Wayai move on. Wis tok sing biyen. Saiki sesok yo pikir sesok yo kan. Sekarang cerita yang sekarang. Percintaan anak muda sekarang ini. Mas Robi umurnya berapa? 25. 25. 24, 25. Jangan korupsi, umurnya Lahir dikorupsi. 95 bro. Tolong dihitung komen di bawah. Kalau dari lahir 95 sekarang umur berapa? Nah, ceritain dong. Itu awalnya ketemu, kalau ini gimana? Kali ini yang percintaan sekarang ini senekat dulu apa enggak? Apa udah ada kisi-kisi apa gimana? Coba cerita. Kan saya kan biasanya disuruh belanja sama Bose ke rumahnya
Bucare Sukontoro. Oh ya. Sama asistennya Bucare sering dikenalin. Begitu. Itu loh, Dicomblangin. dicomblangin. Ih, mantap. Itu lo baik kenal no. Hmm. Bare pas mau ada pengajian, saya itu nawarin mau takjak nonton Pengajian apa nonton bioskop? nonton pengajian. Oh, Oke, nonton pengajian. Oke, siap. Lanjut. Mau takjak nonton pengajian, tak tanyain nomornya. Nah, sama Mbak Marni nggak boleh tanya Mbak Marni langsung, tapi harus tanya anaknya sendiri. Oh, memang dijodohin, tapi kalau butuh nomornya tanya sendiri. Tanya sendiri. Oh gitu. Atau belum macam apa itu? Oke, lanjut. Setelah itu saya belum dapat nomornya, tapi setelah beberapa hari Beberapa hari. saya dikasih nomornya. Dikasih sama Mbak Marninya langsung. Enggak, sama Anaknya. langsung. Oh, wah berarti ini Mas Rofi minta sendiri. Memberanikan diri minta sendiri. Minta sendiri. Wih, mantap. Apa itu? Pandangan pertamanya di mana itu? Apa memang murni karena dijodoh-jodohin, apa memang dari 100 kilo itu udah kelihatan, wah ini targetku ini. Sering yang pertama sering dikasih tahu kalau anaknya baik. Pertama itu. Karena cukup sering ya. Cukup sering misalnya itu. Tapi nggak tahu omongan nggak tahu. Oh gitu. Cuma pas dapat nomornya setelah itu ngobrol enak ya itu. Sebelumnya nggak pernah ngomong. Oh berarti habis dapat nomornya gencar itu mulai. Setelah tabrak kayak bos. Terus momen nembaknya nih, karena kalau yang kejadian pertama menurut saya agak beresiko ya. Kayak benar Mas Rofi aja ternyata belum tahu kalau dia udah punya pacar kan gitu. Terus kalau yang ini gimana? Kalau yang ini dia jujur kalau juga sudah punya. Oh gitu. Kok kamu selalu suka pacaran orang, kenapa toh? Ya nggak tahu, belum jajal itu mas. Jajal ya, pokoknya jajal ya. Itu makanya kemarin Mas Ahmad bisa dapat 4 gitu Pak. KB diterak. Pacarnya dia menuduh dia kalau dia itu selingkuh. Padahal sebelumnya belum. Enggak, apa bisa? Ada bukan dibilang selingkuh itu ya? Ada tapi jarang dibalas pertama itu. Oh gitu. Jarang dibalas sekali. Oh dia bilang saya punya pacar, tapi dia enggak menentukan, belum Oke. menerima. Terus ternyata seminggu setelah dapat nomor mereka berantem katakanlah. Alasannya dia dituduh selingkuh. Sama Padahal kamu. nggak selingkuh. Sama kamu kan? Tapi bukan selingkuh. Oke, siap fine. Oke. Alibi mesti. Akhirnya momennya itu. Akhirnya pas ada kan itu bulan Agustus. Saya ajak nonton karnaval. Sebentar, karnaval 7 Agustusan ya? Itu yang kamu bolos itu ya, yang alasannya ya? Saya cariin, pas saya perlu nggak ada kemana, ternyata lagi proses. Oke, lanjut. Tanggal 8 Agustus ajak nonton pawai. Mantap, tanggalnya apa? Statusnya pun udah available, sudah menjomblo. Tapi harusnya masa idah itu 40 hari loh. Ini masih seminggu sudah mulai dikit. Pas saat itu katanya ada masalah hitungan Jawa gitu. Soal ini penting. Di Jawa itu banyak ya mitos-mitos masalah perjodohan ya. Katanya tetanggaan nggak boleh, atau rumah depannya apa timurnya apa gimana tuh. Nah, terus apa yang nggak boleh aja tuh? Yang bukannya nggak boleh, gimana bilangnya? Menurut ada Jawa bisa dihindari. Apa aja? Biasa tetangga. Biasa depanan rumah. Ada depan. Itu ada batasnya nggak tuh? Ada batasannya. Ada batasan 100 meter. jalur. Kalau ada meleset titik, Ya kalau ada batasan sak jalur ya kalau bisa dihindari. oke, terus apa lagi? Kalau anak nomor 3 dengan nomor 1 itu nggak boleh. Hitungan Jawa gimana? Hitungan Jawa. Kalau hitungan Jawa banyak sekali. Nggak ngerti aku. Lah kok mana bisa ditolak? Hampir ditolak. Hampir ditolak karena anak pertama. Oh, sekolah KB semua cewek gitu. Tapi gimana itu mitos, ada Jawa harus dihormati lah ya. Apalagi kita tinggal di tanah Jawa, kata anak kita pakai adat itu. Terus akhirnya
keadaan Mas Robi sama mbaknya ini termasuk yang dimitoskan itu enggak? Enggak ya? Oh, enggak ya, karena tadi anak satu ketiga dan bapak ibunya Mas Robi bukan asli kampungnya dia kan. Gitu. Siap. Berarti akhirnya udah jadian nih ya. Nah, happy ending. Setelah banyak cerita panjang akhirnya happy ending. Terus saya dengar kok emang udah jadian ya, tapi karena nggak pernah malam mingguan, nggak pernah kencan, gimana ceritanya itu? Apa yang kalian lakukan selama ini? bener gak? Karena kenapa saya tahu? Soalnya kalau Sabtu saya pasti biasanya repot, Mas Rofi saya suruh pulang belakangan sampai malam kadang-kadang ya kan, dan itu siap. Kenapa tuh? Jangan-jangan mitos lagi nih. Kasihan aja kalau pulang malam. Oh gitu, berarti nggak pernah malam mingguan karena? Nah, karena malam minggu itu waktunya sebentar. Gitu, bisa. Pinter juga dia, suka yang lama-lama. Emang kamu lama? Lama, oke, fine. Berarti bener ya, nggak pernah malam mingguan memang ya? Dari 8 Agustus tahun yang lalu, saya tuh malam mingguan nggak ada 10 hari sampai sekarang. 10 kali. Nggak ada 10 kelas. Tapi akhirnya kalau kencan kan bos. Wah. Tahu dicariin nggak ada aja nih anak. Ditanya temennya pada nutupin semua emang Pak, bener dah payah dah. Berarti karena kan ini sedunia kayaknya. Sunday night namanya weekend itu kan Saturday night apa Sunday night gitu, malam minggu. Nah itu kan memang waktunya biasanya kencan gitu, tapi ternyata Mas Robi malah enggak. Akhirnya seringnya yaitu bolos atau hari minggunya ya. Setelah kita ngomongin percintaan nih, yang lagi mewabah nih, memang juga sempat bahas sedikit sama Mas Ahmad, itu masalah COVID-19 ya. Itu beberapa kali di konveksi ini pasti ada isu itu. Konveksi kita kan termasuk nggak besar ya dan baru ya, itu banyak beberapa konveksi yang lain yang besar itu pasti nanti sana tutup, nggak tutup, pasti banyak isu tutup itu. Nah kalau dari teman-teman di sini cerita sedikit gimana kita untuk ngerespon lagi wabah ini, apa yang udah kita lakukan sih Mas Robi? Beli masker dan sanitizer, ada tempat cuci tangan juga, mau keluar pakai masker. Tempat cuci tangan itu nih, karena awal-awal wabah ini melanda ya, itu pasti kan semua orang cari sanitizer, terus susah ya, sempat kesulitan ya, pasti kan Mas Robi saya suruh tolong cariin sanitizer terus nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Cerita itu gimana itu? Beberapa kali ya? Dan sanitizer juga, pertama ada, kembali lagi Susah ya. 2 jam kemudian saya kembali sudah habis. Begitu banyak orang di sana. Banyak sekali. Istilah ngantri ya. Ya memang itu. Nah, uniknya gitu. Setelah sanitizer susah dicari, alkohol menjadi jarang, berita-berita itu langsung ternyata ini COVID ini karena dia dilindungi sama perisai protein, ternyata lebih ampuh pakai sabun, pakai yang dapat menghilangkan lemak. Akhirnya kita putusin buat cuci tangan itu yang berguna. Nah uniknya di situ, jadi buat teman-teman juga, kalau nggak ada sanitizer, nggak ada alkohol, sudah nggak usah bingung sekarang. Toh sabun kan biasa kita pakai, sabun nggak ada, pakai sunlight juga bisa ternyata. Pokoknya dia yang bisa menghilangkan lemak itu, yang bisa ngebersihin virusnya itu. Dan uniknya virus ini belum diketahui bisa bertahan di benda itu berapa lama. Jadi dan nggak airborne, jadi maksudnya gini, dengan dia nggak airborne, dia harus menempel di satu bidang. Nah di satu bidang itu nggak tahu nih kita nih berapa lama dia kuat. Akhirnya kalau bahasa yang ada satu dokter itu saya lupa namanya, dia bilang bukan masalah berapa lama ini virus bisa bertahan, tapi berapa lama kita pengen dia bertahan. Jadi kalau ada yang habis batuk, habis bersin apa gimana, segera dilap biar segera hilang gitu. Kalau bisa lapnya pakai yang mengandung penghancur lemak tadi. Berarti kita udah mendukung lah ya. Terus masalah social distancing nih, physical distancing sekarang, jadi jaga jarak. Terus kan kita terus masuk nih ya. Terus gimana tuh di konveksi? Kayaknya
biasa saja seperti biasanya juga. Penting cuci tangan sama pakai hand sanitizer. Dan kalau di konveksi antara sama karyawan nggak terlalu banyak interaksi ya, maksudnya mereka di mesinnya masing-masing. Ini seperti itu ya. Jadi secara nggak langsung pun udah jaga jarak kan gitu ya. Tapi kalau dari keseharian enggak ya, salaman udah nggak pernah ya. Apa emang dari dulu nggak pernah salaman? Dari dulu nggak salaman. Itu saya ngerasa di masjid memangnya. Jadi biasanya pasti habis salam kira-kira salaman, itu sekarang udah enggak. Ya, sekarang nggak salaman. Terus kalau di beberapa kota itu malah bukannya Jumatan, malah 5 waktu pun sudah di rumah aja. Dan alhamdulillah di daerah kita masih ya, masih Jumatan masih ada. Cuman uniknya kemarin Jumatan tuh dipersingkat ya. Nah, khotibnya sendiri bilang sebelum berkhutbah bilang dia, ya kita lakuin sesingkat mungkin tapi nggak ngilangin rukunnya ya. Gitu berbeda Bang Agung. Nah, hari ini info update ya. Tanggal berapa sekarang? 9. Nah, tanggal 9 April itu tadi ada isu Tulung Agung mau melaksanakan PSBB setelah Jakarta belum pastiin ya Jumat ya. Kok katanya Tulung Agung juga mau kebagian. Saya malah dengar dari Mas Rofi tadi, gimana itu? Saya dengar dari adik pulang kerja, katanya tadi ada pamong desa ngabarin kalau besok itu rakyatnya nggak boleh keluar dari desa 3 hari. Pamong desa itu lebih ke apa dia? Perangkat desa. Perangkat desa. Berarti kemungkinan resmi dari desa. Nggak tahu juga, belum tahu langsung. Berarti masih isu ya. Isu. Terus gimana itu? Kevalitannya apa masih Mas Rofi besok rencana udah nggak masuk apa gimana? Apa? Rencananya masuk lah, masuk, tapi kalau ada yang jaga ya izin aja, nanti pakai masker ya. Oh, misalkan ternyata ditutup, nggak boleh lewat gitu. Oh gitu. Nah, siap. Tapi terus terang dimanapun kita harus menghormati. Karena yang saya katakan di podcast sebelumnya, kita tuh sebagai carrier lebih gitu kan. Kadang-kala kita nggak ada gejala, kita nggak ngerasa apa-apa, tapi udah ketanam virus di kita dan kita bisa nularin yang high risk kalau dia bilang. Itu malah kalau dokter itu high risk itu malah yang harusnya dirawat di rumah sakit, selebihnya isolasi sendiri dulu. Berarti besok lihat kondisi berupaya masuk ya? Iya, masuk. Kalau misalkan ada penghadangan atau pelarangan mau coba izin ya. Oke. Mungkin minum dulu seperti biasa. Terus dulu kita gas lah ya. Buka dong, gini gimana minumnya? Karena Mas Robi juga udah minum, ini podcast sudah berjalan. Wah, ada 3 hari kali ini podcastnya tadi. Udah panjang ini podcast kedua kita, mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya seperti biasa, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil Mas Rofi ya. Dari cerita-cerita yang gak penting tadi, bisa menghibur juga, yang penting mudah-mudahan. Untuk podcast hari ini kayaknya cukup sampai di sini dulu. Kita tunggu tamu saya berikutnya siapa ini. Kita pasti mudah-mudahan lebih menarik dan bahasan juga lebih menarik juga. Makasih banyak Mas Rofi. Dan saya terus lupa jaga jarak. Ada pesan-pesan buat teman-teman, buat pacarnya, mungkin buat mantannya yang berinisial M itu, mungkin ada sedikit pesan-pesan, silakan. Buat yang berinisial M. Oke, siap. Oke, silakan. Selamat karena sudah ada yang lebih serius. Oh, siap. Oke. Semoga bisa bahagia, Amin. bisa hidup bareng-bareng sukses. Amin. Kok malah aku sing duduk loh. Oke, lanjut. Dan saya mau kasih tahu pada pacar saya yang ini. Oh, yang sekarang. Inisialnya dong. Tadi kan si M berarti kan yang masa lalu. Inisialnya dong. Inisialnya A. Oh, Mbak A, denger ini. Oke, lanjut, Bro. Ini mau penting ini penutup ending. Ya, lanjut, Bro. Ini kasnya saya pakai. Ini Wih, mantap. ini saya beli, ya itu tadi, kalau tahun baru itu ada jalan-jalan. Nah, tahun ini itu habis dari Jogja. Saya beli ini buat acara di Jogja itu. Kapelan. Kapelan.
Oke. Tadi saya mau broadcast ini tidak bilang. Podcast. Oh, Podcast. iya. Saya mau podcast ini. Saya tidak bilang. Nggak bilang? Nggak bilang. Oh, oke, berarti kejutan dong. ya. Nanti Berarti kalau kejutan. bilang dia bisa mungkin bisa bad mood. Kok bisa kenapa? Malam-malam keluar gitu ah? Iya, enggak. Oke, tenang, Mbak M nggak ada. N. Sekarang A. Lanjut. Pesannya lanjut. Kaos ini Kaos ini saya pakai Sebagai tanda sebagai tanda terima kasih pada Bu. saya menunjukkan kalau ini serius, dan untuk yang masa lalu biarlah berlalu, karena ya itu juga saya inginnya serius untuk ke jenjang yang lebih. Amin. Amin. Mudah-mudahan dilancarin ya sama Allah niat baiknya. Kalau ada niat baik itu semua niat baik harus disegerakan. Terus tau nggak usah ngenteni katakanlah subiri teh. Pokoknya bareng-bareng buat berjuang, dicari waktu yang tepat. Makin lebih baik. Setahu saya kalau untuk menikah itu lebih cepat lebih baik kok. Ada lagi yang kelewat? Enggak, sebenarnya. Buat bapak ibunya mungkin. Bapak ibunya sih. Nggak ada. Buat ibunya sih. Oke, silakan. Apa bapak ibunya sih. Ada pesan nggak? Pesannya aku ndredeg. Ndredeg ini apa maksudnya? Ya Rono apa? Mencet ndredeg apa piye? Dredeg aja. Oke, fine. Oke. Nah, buat mudinnya si A. Ntar kan kalian nikah dipimpin mudinnya si A. Ada pesan-pesan nggak? Pesannya aja gara-gara. Oke, Mas Rofi, sementara gitu terima kasih banyak, kita udah salaman tadi. Jangan lupa pakai hand sanitizer lagi. Sekian dulu podcast dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.